Prawanda. Saya Safina. Saya Niki. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila Dengan dosen pengampu Bapak Harjianto. dengan tema kebinekaan global. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai sebuah yang Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Banyuwangi adalah sebuah kabupaten yang berada di Pulau Jawa. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur, di kawasan Tapal Kuda, yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara. Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat. Banyuwangi sejak zaman dahulu menjadi tempat bertemu dan berinteraksinya beraneka suku bangsa, budaya, dan agama. Karena Banyuwangi memiliki beberapa keberagaman etnis besar yang hidup dengan mengedepankan sikap toleransi antar suku, agama, dan budaya di Banyuwangi. Multikultural sendiri merupakan sebuah kekayaan dan kebanggaan dari negara Indonesia. Tidak semua negara memiliki multikultural yang berada di Indonesia saat ini. Tetapi jika ada kekayaan, maka juga ada sisi buruk dari multikultural itu sendiri. Salah satunya adalah banyaknya intoleransi yang terjadi. Dari multikultural, ada sisi negatifnya. Perlu diantisipasi karena dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti yang sekarang dihadapi. Adanya perseteruan politik, kekerasan, kerusuhan massal, dan separatisme, serta hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain. Adanya bentuk nyata konsekuensi multikulturalisme. Harus ada strategi penyuluhan pada masyarakat multikultural, harus dirancang mengakomodasi keragaman budaya, etnik, kebiasaan, dan berwawasan global. Sebab masyarakat multikultur memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Oleh karena itu, penyuluhan agama Islam harus mempunyai strategi yang baik. Antara lain, harus mengajak dan membimbing masyarakat dengan memberikan informasi dan ilmu pengetahuan sehingga dapat merajuk ukhuwah. Yang kedua, harus mempunyai peran strategis dalam membina sekaligus menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan pemerintah kepada masyarakatnya.
Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menjelaskan bahwa konsekuensi negatif dari adanya masyarakat multikultural tersebut bisa memunculkan masalah atau konflik seperti adanya masalah etnisitas, etnosentrisme, juga adanya prasangka dan stereotip. Kemudian, adanya ketegangan antara kelompok minoritas dan mayoritas. Tak hanya itu, rentannya konflik sosial berbasis sara, hingga akan adanya potensi disintegrasi bangsa. Indonesia merupakan negara yang memiliki etnis yang beragam. Hingga tahun 2016 tercatat sekitar 1.340 jenis suku di Indonesia. Oleh karena itu, multikulturalisme menjadi sebuah keniscayaan di Indonesia. Tetapi, akhir-akhir ini, keutuhan negara terancam oleh dampak negatif dari multikulturalisme tersebut. Nah, dari perbedaan etnis yang ada, akhirnya menjadi sebuah akar dari permasalahan atau konflik. Contohnya, perbedaan antara suku Dayak dan suku Madura. Nah, karena suku Madura terkenal akan perilaku yang cepat merespon dan atau mereka menanggapi sesuatu dengan amarah. Hal ini juga menimbulkan konflik dengan suku lain, sehingga masyarakat suku Madura dinilai lebih cenderung melakukan kekerasan, padahal hal tersebut menjadi sebuah identitas dari suku Madura. Budaya multikulturalisme bisa diibaratkan seperti berdimensi ganda. Ia mendorong integrasi dan sekaligus disintegrasi. Sampai saat ini, Indonesia masih kerap menghadapi masalah dalam menerima keberagaman. Meski telah berhasil hidup sebagai negara yang bineka di bawah naungan Pancasila, perselisihan dalam menerima unsur-unsur keragaman tersebut tetap masih dengan mudah ditemui, serta berbagai tindakan intoleransi masih kerap terjadi, terutama pada kaum minoritas. Berbagai perbedaan dapat menjadi penyebabnya. Salah satu yang paling rentan untuk memicu intoleransi adalah agama. Semua agama, termasuk Islam, pada dasarnya selalu mengarahkan perdamaian di tengah kemajemukan. Namun, pada realisasinya hal tersebut masih belum secara merata dipahami oleh masyarakat, terutama di tengah kompleksitas kehidupan yang semakin tinggi. Dampak yang ditimbulkan dari terbentuknya masyarakat multikulturalisme di Indonesia diantaranya, yang pertama, adanya kemajemukan masyarakat yang bisa dilihat dari adanya perbedaan ras, suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, munculnya berbagai konflik dari perbedaan di masyarakat. Yang ketiga, munculnya stereotip, yaitu prasangka terhadap suatu hal yang didasari atas pemikiran subjektif yang belum tentu benar. Lalu yang keempat, terbentuknya pluralisme yang dilihat melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan toleransi terhadap perbedaan. Yang kelima, terbentuknya politik aliran yang diterapkan melalui perilaku individu atau kelompok yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Dan yang keenam, adanya interaksi antara dua orang atau lebih di masyarakat. Lalu, yang terakhir, munculnya etnosentrisme yang memperlihatkan cara pandang yang menganggap suatu budaya kedudukannya lebih tinggi dibanding budaya lain.